Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang ke-10. Pada bagian ke-9, Ki Widura beserta anak buahnya kembali ke Sangkal Putung dengan mencari petunjuk di perjalanan. Namun jejak-jejak kuda itu menghilang saat melewati jalan yang berbatu-batu. Sampai manakah cerita ini akan berlanjut? Selamat mengikuti. Maka dengan kecemasan yang mencengkam dadanya, akhirnya Widura terpaksa membawa rombongannya kembali ke Sangkal Putung. Meskipun demikian Widura itu menggeram. Suatu ketika aku harus menemukan jawaban atas hilangnya Untara dan Kitanu Metir. Agung Sedayu hanya dapat menundukkan wajahnya. Tetapi matanya menjadi panas, dan di jantungnya seperti akan pecah. Tetapi tidak lebih daripada itu. Agung Sedayu tidak dapat berbuat apapun selain meratap dengan sedihnya. Ketika mereka sampai di halaman Kademangan, beberapa orang datang menyongsong mereka. Citra Gati, Hudaya, Sidanti, Swandaru, dan beberapa orang lain. Sebelum Widura masuk ke Pringgitan, berbagai-bagai pertanyaan harus dijawabnya. Dan orang-orang itu pun menjadi kecewa pula. Mereka mengharap Untara ada di antara mereka, namun ternyata orang itu telah lenyap. Hanya Sidantilah yang sama sekali tidak menaruh minat akan hilangnya Untara. Biarlah anak itu hilang, dan biarlah orang-orang di Sangkal Putung menyadari bahwa bukan Untaralah orang yang paling sakti di antara kita. Tohpati itu tidak terpaut banyak denganku. Apabila guru datang kemari, aku akan mendapat petunjuk bagaimana harus mengalahkannya, katanya di dalam hati. Tetapi ketika terlihat pula olehnya Sedayu, Sidanti mengangkat alisnya. Dan hatinya berkata pula, apakah anak ini benar-benar dapat setidak-tidaknya mendekati kesaktian Untara? Sidanti menarik bibirnya ke sisi. Kemudian ia berjalan di samping Pendapa dan sama sekali tak mengacuhkan lagi. Apakah yang terjadi di Dukuh Pakuwon? Di samping Pendapa Sidanti berhenti. Dilihatnya Sekar Mirah berjalan ke arahnya. Siapa yang datang? Gadis itu bertanya. Kakang Widura, jawab Sidanti. Dengan anak muda yang bernama Agung Sedayu, adik Untara, bertanya Sekar Mirah pula. Sidanti menarik alisnya. Katanya, ya, tetapi apakah kau mempunyai kepentingan dengan anak itu? Tidak, tetapi aku ingin melihatnya. Menurut ayah, anak itulah yang telah menyelamatkan Sangkal Putung. Omong kosong, sahut Sidanti. Apa yang telah dilakukannya? Ia hanya datang atas nama kakaknya, mengabarkan bahwa Laskar Tohpati akan datang. Selebihnya tidak, akulah yang terluka oleh senjata Tohpati itu. Aku tidak yakin kalau Agung Sedayu dapat menyelamatkan hidupnya seandainya ia harus menghadapi macan kepatihan itu. Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi matanya dengan nanar menyapu Pendapa rumahnya. Namun yang dicarinya telah tidak tampak lagi. Widura dan Agung Sedayu telah masuk ke Pringgitan. Di Pringgitan, Demang Sangkal Putung telah duduk menunggunya. Marilah Adi, Ki Demang mempersilakan. Kemudian mereka pun duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih. Widura sekali lagi mengulangi apa yang dilihatnya di Dukuh Pakuwon. Sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, aku tidak berhasil menemukannya. Demang Sangkal Putung itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sayang, desisnya. Ruangan itu sejenak menjadi sepi. Masing-masing tenggelam di dalam angan-angannya. Kadang-kadang Sedayu masih mendengar. Pamannya menggeram menahan perasaan kecewa yang merayapi dadanya. Kecewa atas hilangnya Untara dan Kitanu Metir. Dan kecewa akan kemenakannya yang seorang lagi. Agung Sedayu. Banyak persoalan yang akan dihadapinya. Tohpati yang pasti tak akan melepaskan Sangkal Putung. Untara dan Kitanu Metir yang harus diketemukan hidup atau mati. Dan Agung Sedayu di lingkungan anak buahnya. Widura yang telah banyak menghayati berbagai pengalaman. Melihat betapa Sidanti dengan tidak disangka-sangka menempatkan sebuah persoalan dengan kemenakannya itu. Tanggapannya yang kurang menyenangkan dan harga dirinya yang berlebih-lebihan. Sedang apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu tidak lebih daripada meratap dan berangan-angan. Ia sama sekali tidak berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Sekar Mirah, ketika tidak berhasil melihat orang yang dicarinya, kemudian berlari ke belakang.
Ketika ia masuk ke dapur dilihatnya seorang pembantunya siap mengantarkan mangkuk-mangkuk minuman ke Pringgitan. Maka dengan serta-merta gadis itu merebutnya sambil berkata, "Biarlah aku yang mengantarkan." Pembantunya tidak dapat menolaknya, sehingga kemudian Sekar Mirah sendirilah yang mengantarkan minuman itu. Dan dengan demikian gadis itu berhasil melihat anak muda yang bernama Agung Sedayu dengan jelas. Agung Sedayu yang selalu menundukkan wajahnya, tak menyadarinya bahwa seseorang telah mengawasinya dengan cermat. Sekar Mirah yang kemudian meninggalkan Pringgitan, masih selalu menatap wajah anak muda itu dari balik pintu. "Nama yang baik," desis Sekar Mirah. Dan tiba-tiba gadis itu terkejut ketika seseorang menepuk pundaknya. "Ah," desisnya, "kau mengejutkan aku, Kakang Sidanti." "Apakah yang kau intip?" bertanya Sidanti. "Ayah," jawab Sekar Mirah tergagap. "Kenapa dengan Ki Demang?" desak anak muda itu. "Tak apa-apa, aku hanya ingin tahu." "Kenapa ia mengeluh?" sahut Sekar Mirah, yang kemudian ganti bertanya, "Apa kerjamu di sini?" "Tak apa-apa, aku hanya ingin tahu." "Kenapa kau mengintip?" jawab Sidanti sambil tersenyum. "Ah," desis Sekar Mirah, "keluarlah. Kau mengganggu aku di sini." Sidanti menggeleng. Jawabnya, "Marilah kita keluar bersama-sama." Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi ia melangkah pergi ke halaman belakang. Sedang Sidanti mengikutinya di belakang. "Apakah kau sudah melihat anak itu?" bertanya Sidanti kemudian. "Ya," jawab Sekar Mirah, "baru sekarang aku melihatnya dengan jelas. Anak itu datang lewat tengah malam. Dan kemarin hampir sehari penuh aku membantu di dapur. Baru kemarin sore aku mendengar nama itu. Nama yang bagus." Sekar Mirah berhenti sejenak ketika ia melihat dahi Sidanti mengkerut. Kemudian ia meneruskan, "Seperti namamu." Sidanti tersenyum, namun senyumnya terasa hambar. Meskipun demikian ia berdiam diri, sehingga Sekar Mirah berkata terus, "Tadi pagi aku melihatnya. Ketika hampir setiap orang menyebut namanya karena keberanian dan ketangkasannya, baru aku ingin melihat wajahnya. Dan wajahnya pun baik sebaik namanya." Sekali lagi Sidanti mengerutkan keningnya. Sahutnya, wajah itu tak akan langgeng. Lihat, hampir setiap wajah laki-laki di sini pasti ditandai goresan-goresan luka. Hudaya di kening dan pipinya, citra gati di belakang telinga kiri dan hidungnya, sonya di pelipis kanan dan dahinya, patra di bahunya, belum lagi yang tertutup oleh pakaian-pakaian mereka. Bahkan sendawa telah kehilangan sebelah matanya. Hampir segenap bulu Sekar Mirah berdiri, "Ngeri," katanya. "Dan apakah pasti bahwa setiap wajah akan terluka?" "Wajahmu juga, itulah sebabnya aku berusaha untuk dapat melindungi tubuhnya dengan kesaktian. Meskipun demikian pundakku telah terluka. Untunglah tidak seberapa. Lalu, apalah kau sangka bahwa Sedayu itu mampu melindungi wajahnya yang tampan itu? Lihat, kalau sekali lagi Tohpati datang, pasti anak itu akan melawannya. Aku berani bertaruh bahwa ia akan menjadi cacat." Sekar Mirah mendengar kata-kata Sidanti dengan hati yang cemas. Benarlah seperti apa yang dilihatnya. Hampir setiap laki-laki di pendapa rumahnya menderita cacat di tubuhnya, meskipun hanya goresan-goresan di kulitnya. Dan tanpa sesadarnya ia bertanya, apakah kalau orang yang menyebut dirinya Tohpati itu datang kembali, Agung Sedayu harus melawannya? Itu adalah kehendaknya sendiri. Ia ingin menunjukkan kepada kita di sini bahwa kita di sini adalah orang-orang yang tidak berarti baginya. Ternyata, kemarin ketika aku minta untuk menghadapi macan kepatihan itu, maka Sedayu menjadi sakit hati. Kini Sekar Mirah tidak bertanya-tanya lagi. Bahkan ia berkata, "Kembalilah kepada kawan-kawanmu. Aku akan membantu orang-orang yang bekerja di dapur." "Sekehendakmulah," sahut Sidanti. "Dan sekehendakkulah, apabila aku ingin tinggal di sini, ini rumahku," bantah Sekar Mirah sambil bertolak pinggang. Sidanti tertawa, katanya, "Baiklah, aku harap bahwa aku akan tinggal di rumah ini pula." Jawan Sekar Mirah sambil mencibirkan bibirnya. "Apakah hakmu?" "Tidak ada," sahut Sidanti. Sekar Mirah tidak berkata-kata lagi. Cepat-cepat ia pergi meninggalkan Sidanti dan menuju ke dapur. Sidanti mengawasi gadis itu sampai hilang di balik pintu. Tetapi tiba-tiba saja anak muda itu menarik keningnya. Sambil mengangguk-angguk ia bergumam, "Sedayu harus disingkirkan dari rumah ini. Lebih cepat lebih baik, tetapi aku tak punya alasan untuk melakukannya."
Mudah-mudahan Tohpati segera datang kembali. Aku ingin melihat, apakah aku berada di bawahnya atau setidak-tidaknya menyamainya. Sidanti menarik nafas, dan terdengar bergumam terus, sayang ia kemenakan Kakang Widura. Tetapi Kakang Widura itu sendiri tidak lebih daripada aku. Sidanti itu pun kemudian berlahan-lahan melangkah pergi. Ia berjalan melingkari Gandok Wetan, kemudian sampailah ia di sisi Pendapa. Dilihatnya beberapa orang kawannya sedang berbaring dengan nyamannya di bawah pohon sawo. Tetapi ia tidak pergi ke sana. Anak muda itu langsung naik ke Pendapa, berjalan ke sudut dan diraihnya senjatanya yang terbungkus kain putih dan tersangkut di dinding. Kemudian sambil duduk di sudut Pendapa itu, Sidanti menggosok tangkai senjatanya dengan angkup keluih. Hati-hati seperti seorang pemuda membelai rambut kekasihnya. Demikianlah maka sejak hari itu Agung Sedayu mencoba bergaul dengan anak buah Widura. Beberapa orang bersikap sedemikian hormat kepadanya, sehingga Agung Sedayu menjadi sangat canggung karenanya. Hanya Sidanti sajalah yang bersikap acuh tak acuh kepada anak muda itu. Sekali-sekali ia bertanya juga, namun kemudian lebih baik ia membelai negalanya, Kiai Muncar, daripada bergaul dengan Agung Sedayu. Apalagi sikap canggung Agung Sedayu benar-benar tak menyenangkannya. Sikap itu dirasakan oleh Sidanti sebagai sikap yang sombong. Sore itu ketika Agung Sedayu pergi ke perigi di belakang rumah, dijumpainya Sekar Mirah sedang menjinjing kelenting. Gadis itu terkejut dan berdebar-debar. Dengan hormatnya ia menyapa, "Selamat sore Tuan." Agung Sedayu mengangguk pula sambil menjawab singkat, "Selamat sore." Tetapi kemudian ia berjalan terus. Sekar Mirah mengawasinya pada punggungnya. Sekali ia menarik nafas, sambil bergumam, benar juga kata orang, anak muda itu sangat pendiam. Meskipun demikian Sekar Mirah yang baru saja melihat Sedayu itu, mempunyai kesan yang aneh. Gadis itu, sebelumnya senang bergaul dengan Sidanti, karena tidak ada orang lain yang lebih sesuai dengan dirinya dalam pergaulannya selain anak itu. Namun tak pernah ia merasakan sesuatu yang mendebarkan jantungnya. Setiap hari ia bertemu, bercakap bahkan bergurau dengan Sidanti. Bahkan pernah juga Sekar Mirah bertanya-tanya kepada dirinya, apakah Sidanti itu benar-benar menarik hatinya. Namun ia tak pernah menemukan jawaban. "Kenapa aku ributkan anak muda itu?" katanya di dalam hati. Biarlah ia berbuat sesuka hatinya. Pendiam, pemurung atau apa saja. Dan Sekar Mirah kemudian mencoba melupakan kesan itu sedapat-dapatnya. Pada malam itu, setelah kademangan Sangkal Putung menjadi sepi, maka Widura yang belum juga tertidur, membangunkan Agung Sedayu perlahan-lahan. Ada sesuatu yang akan disampaikan kepada kemenakannya. Sesuatu yang tak boleh diketahui oleh orang lain. Sikap anak buahnya kepada Agung Sedayu sejak permulaan telah keliru. Dengan demikian, kedudukan Agung Sedayu benar-benar dalam kesulitan. Mereka menganggap Agung Sedayu, adik Untara itu, setidak-tidaknya akan dapat menenteramkan hati mereka apabila Tohpati datang kembali. Karena itu, apabila benar demikian, apakah jadinya Agung Sedayu itu? Sebelum ia bertemu dengan Macan Kepatihan, ia pasti sudah mati ketakutan. Ketika Agung Sedayu membuka matanya, maka dilihatnya pamannya duduk di sampingnya. Sambil menggosok matanya, Agung Sedayu bangkit duduk di muka pamannya. "Sedayu," bisik Widura, "marilah ikut aku." "Kemana paman?" bertanya Sedayu terkejut. "Marilah, setiap malam aku berkeliling Kademangan, melihat gardu-gardu peronda. Apakah paman ingin aku ikut berkeliling?" Sedayu menjelaskan. Widura mengangguk, "Ya, kita berdua." "Berdua?" Sedayu semakin terkejut. "Jangan takut Sedayu, kita berada dalam lingkaran kita sendiri. Penjagaan di Kademangan ini sedemikian ketatnya, sehingga seorang asing pun tak akan dapat memasuki. Kalau demikian, apa gunanya paman berkeliling, melihat apakah tugas-tugas itu dilakukan dengan baik? Kalau tidak, jangankan seorang, bahkan seluruh laskar Tohpati akan dapat masuk tanpa kita ketahui." Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Apakah sebabnya pamannya membawanya serta? Pekerjaan itu sama sekali tidak menarik hatinya. Dalam malam Yanak sedemikian gelapnya, berjalan menyusuri jalan-jalan desa, jalan-jalan yang sempit dan sunyi. Apalagi setiap saat mereka akan dapat berjumpa dengan bahaya. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat menolak ajakan itu. Dengan hati yang berat, ia menggeliat,
kemudian berdiri dan membenahi pakaiannya. Bawalah kerismu, Sedayu, kata pamannya. Agung Sedayu terkejut. Teringatlah ia kepada kakaknya. Pada saat mereka meninggalkan Jati Anom, kakaknya itu berkata juga kepadanya, seperti pamannya itu. Dan tiba-tiba saja Sedayu bertanya, kenapa aku harus bersenjata? Apakah kita akan bertempur? Pamannya tersenyum, namun hatinya mengeluh melihat kecemasan di wajah kemenakannya. Jawabnya, kita adalah laki-laki. Di daerah yang gawat seperti Sangkal Putung, setiap laki-laki harus bersenjata. Agung Sedayu tidak menjawab, hanya debar jantungnya menjadi semakin cepat. Dengan ragu-ragu diraihnya kerisnya dari pembaringan pamannya dan kemudian diselipkannya diikat pinggangnya. Meskipun demikian, Agung Sedayu tidak tahu pasti apakah ia akan dapat menggunakannya. Mereka berdua pun segera melangkah keluar. Di pendapa mereka melihat beberapa orang berbaring tidur dengan nyenyaknya. Si Danti, yang tidur di sudut, sudah tidak gelisah lagi. Agaknya lukanya telah berangsur baik. Widura melihat anak muda itu sambil mengerutkan keningnya. Tenaga si Danti benar-benar diperlukannya, namun sifat-sifatnya agak kurang menyenangkan. Tinggi hati, bahkan agak sombong dan kurang patuh pada perintah-perintahnya. Mungkin anak itu merasa bahwa di Sangkal Putung itu tak seorang pun yang dapat menyamai kesakitannya. Bahkan Widura sendiri agaknya tidak melebihinya. Demikianlah cerita bagian 10 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-11 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.